Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, tantangan baru polisi di masa pandemi COVID-19. Bagaimana pembinaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 itu menjadi salah satu tantangan polisi saat ini. Nah, bersama saya saat ini telah hadir Kasat Dimas Polres Palu, AKP Ajun Komisaris Polisi Ramli Abdul Rashid, atau lebih kenal Ramli Rashid, Abdul Rashid. Nah, beliau ini Kasat Dimas di Polres Palu yang sebelumnya pernah menjabat beberapa jabatan, antara lain pernah sebagai Kapolsek di Panakota, Kabupaten Tojo Nouna. Saat ini dipindahkan ke Palu sebagai Kasat Dimas di Polres Palu. Nah, Kasat Dimas ini akan menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana pembinaan terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Apa kabar Pak Kasat? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya, Saudara Ocan? Iya. Baik. Bagaimana sih sebenarnya pembinaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Dimas Polres Palu, AKP Ramli Abdul Rashid. Sesuai apa yang telah ditanyakan oleh Saudara Ocan Sangaji, bagaimana giat pembinaan Kasat Dimas Polres Palu di saat pandemi COVID. Alhamdulillah, kami di Polres Palu dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat sebelum terjadi COVID dan COVID itu ada sedikit perbedaan. Nah, tentunya perbedaannya ketika sebelum COVID, kegiatan-kegiatan rutin yang kami laksanakan itu berdasarkan perencanaan yang sudah ada. Tapi ketika datangnya pandemi COVID, kita menyesuaikan dengan situasi. Jadi tentunya dalam pelaksanaannya itu tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat itu sesuai dengan tugas Satuan Dimas itu. Di dalam tugas Dimas itu ada beberapa fungsi. Situ ada bagian pembinaan terhadap masyarakat, namanya Bintipmas. Pembinaan ketertiban masyarakat. Masyarakat di dalam pembinaan ketertiban masyarakat itu ada namanya Bin Redawan. Pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita. Bin Redawan. Dalam Bintipmas itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu penyuluhan, penyuluhan terhadap masyarakat. Di antaranya menghimbau kepada masyarakat sesuai dengan situasi yang ada. Jadi kemarin di awal-awal COVID itu kita gencar-gencar melaksanakan pembinaan, penyuluhan, bahkan bukan cuma Bimas saja, dari satuan-satuan lain itu melaksanakan kegiatan yang sama. Satuan Sabara melaksanakan pencegahan, preventif, yang kegiatannya mirip-mirip dengan kegiatan Dimas. Yang tujuannya memang mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat bahwa di musim pandemi ini bagaimana agar kita bisa mencegah supaya tidak berkembang ini virus corona ini di dalam masyarakat. Sehingga banyak penyuluhan yang kita laksanakan. Tapi kalau sebelum musim pandemi, kegiatan kita laksanakan memakai gedung, kumpulan masyarakat dan warga ya. Kumpul keluarga, buat forum grup diskusi, begitu juga di sekolah dan sebagainya. Tapi di masa pandemi ini dilakukan kita langsung mendatangi tempat-tempat yang dinilai di situ tempat berkumpul masyarakat. Kita menghimbau agar dalam pelaksanaan kegiatan ini ingat protokol kesehatan harus diutamakan. Di antaranya yaitu tetap menggunakan masker, jaga jarak, itu physical distancing dan social distancing. Nah, ini pemerintah
sekarang sedang mendorong langkah-langkah pemulihan ekonomi. Ya. Itu pun juga menjadi salah satu tugas dari Polri juga untuk pemulihan ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Bimas dalam upaya pemulihan ekonomi di masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19? Kemarin kami mendapat arahan dari Mabes Polri langsung diarahkan langsung oleh Pak Wakapolri melalui video conference. Itu penekanannya di samping penekanan dari Wakapolri, Kapolda juga menghimbau kepada kita, terutama di kita masyarakat Kota Palu khususnya dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, bahwa dalam rangka memulihkan ekonomi dan tetap bagaimana agar kita menekan agar tidak terjadi angka penyebaran COVID, maksudnya seperti itu, sehingga penekanan dari Pak Kapolda bahwa yang dia utamakan bagaimana agar tempat-tempat keramaian, diantaranya mal-mal, pasar-pasar, dan tempat-tempat perbelanjaan yang lain, yang dimana di situ banyak berkumpul orang, itu menitik beratkan ke tempat-tempat itu. Bagaimana menghimbau, walaupun di Kota Palu ini angkanya menurun, namun tetap kita ikhtiar, tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu sudah kita laksanakan. Di samping itu juga kita melaksanakan blusuk-blusuk seperti Sambang, ya. Ada juga di desa Babin Kamtipas, disampaikan kepada mereka agar mereka lebih gencar lagi kepada masyarakatnya. Langsung mereka itu langsung ketemu dengan masyarakat. Nah, itu yang sampai mereka ada perhatian khusus dari Polri ini untuk bagaimana agar mereka bisa memberikan kesejahteraan. Di antaranya ya ada ada uang tambahan lah. Itu. Ya, tambahan ya. Pantauan Bimas sendiri di Kota Palu ini, wilayah-wilayah mana saja yang dianggap paling rawan penyebaran virus corona ini? Kalau pantauan kami Polri itu kita tidak bisa memetakan bahwa mana titik-titik yang parah, mana titik-titik yang rawan. Karena kalau kita sudah memetakan seperti begitu, akan cenderungnya psikis masyarakat itu nanti mereka punya kegiatan-kegiatan itu akan terhambat. Jadi intinya kita melaksanakan ini merata. Jadi tidak ada tempat-tempat tertentu yang ini dianggap rawan, ini tidak rawan, ini rawan, ini tidak rawan, sehingga ada perbedaan, tapi merata semua wilayah. Ya. Tapi untuk akhir-akhir ini, setelah ini dalam rangka pemulihan ekonomi dan menekan angka ini, kami lebih cenderungnya ke tempat-tempat pusat-pusat keramaian. Di mall misalnya dan di pertokoan apa yang sudah dilakukan oleh Bimas Polres? Yang sudah dilakukan oleh Bimas Polres yang kita laksanakan saat ini masih kegiatan-kegiatan memberikan edukasi, ya, memberikan penyuluhan dengan menggunakan kendaraan, ya. Dari situlah kita bisa memberikan edukasi. Dan sejauh ini dari pantauan Polri sendiri, sejauh mana sih tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Palu terhadap penggunaan masker saja misalnya? Kalau untuk di Kota Palu, memang saat ini dengan menurunnya angka COVID-19 itu masyarakat sudah tidak kedisiplinan mereka sudah mulai menurun. Jadi seperti yang kemarin-kemarin. Nah, ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palu, walaupun sudah menurun, tapi tetap kita harus menjaga, tetap disiplin menggunakan masker. Nah, tidak boleh kita lalaikan itu. Harus kita tetap disiplin, jaga jarak dan gunakan masker. Ya. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Pak Kasat Bimas. Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah penjelasan singkat dari Kasat Bimas Polres Palu tentang bagaimana pembinaan masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, mendisiplinkan masyarakat, memberi masukan kepada masyarakat agar tetap patuh di tengah pandemi COVID-19. Kota Palu saat ini berada dalam zona hijau, tapi bukan berarti kita lalai. Menurut Kasat Bimas AKP Ramli Abdul Rashid, kita harus tetap disiplin, kita harus tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.